Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video yang menyatakan bahwa Don Ditan adalah Ustadz Yesus. Mengapa sampai seorang mu'alaf Don Ditan dikatakan sebagai Ustadz Yesus? Untuk memahaminya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Bapak Ibu, Don Ditan dianggap hebat, padahal tidak pernah membahas Al-Quran. Alkitab terus yang dibahas. Kalau tidak Injil Matius, Injil Markus. Kalau enggak Injil Lukas, kalau enggak Injil Yohanes. Ya. Kalau tidak lari ke Ulangan, kalau tidak lari ke Imamat. Hanya itu yang dia bisa. Sudah lama Don Ditan meninggalkan Kristus, jadi mu'alaf. Saya belum pernah mendengar dia membaca Al-Quran. Dipanggil Ustadz. Al-Quran tidak bisa baca tapi bisa dipanggil Ustadz. Itu Don Ditan. Entah Ustadz dari mana, entah siapa yang memberikan gelar dia Ustadz. Itu Don Ditan. Ya, langsung dipanggil Ustadz. Jangan-jangan dia Ustadznya Yesus. Hanya satu perbedaan Don Ditan setelah dia meninggalkan Yesus dan sebelum dia meninggalkan Yesus. Apa itu Bang Pendi? Sebelum dia meninggalkan Yesus, dia masuk gereja. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia masuk masjid. Hanya itu perbedaannya. Kalau yang lain tidak ada perbedaan. Lalu perbedaan yang kedua, sebelum dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah membahas agama orang lain, tidak pernah dia membahas kitab orang lain. Begitu dia masuk agama Islam, jadi mu'alaf, dipanggil Ustadz, dia membahas Alkitab dan membahas agamanya yang lain. Nah, sebelum dia meninggalkan kekristenan, sebelum dia jadi mu'alaf, dia masuk gereja, sering masuk gereja, mendengar Alkitab. Sesekali dia buka Alkitab, tapi jarang membahas Alkitab. Don Ditan. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah lagi masuk gereja. Dia masuk masjid. Di saat dia masuk masjid, tidak ada bedanya dia ketika dia masih berada di dalam gereja. Don Ditan. Di dalam gereja dia mendengarkan Alkitab dan membaca Alkitab. Di dalam masjid ketika dia mu'alaf, Don Ditan masih juga membuka Alkitab. Gak ada bedanya. Lalu pertanyaannya, kehebatan dia itu di mana? Coba kalian suruh baca dia Al-Quran sesekali. Suruh baca Al-Quran. Ya, lantunkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Coba suruh sama si Don Ditan. Halo brother, sebentar brother ya. Coba suruh dia lantunkan Al-Quran sesekali. Bisa enggak? Saya jamin tidak akan bisa. Saya ulangi. Waktu si Don Ditan masih di dalam agama Kristen, dia buka Alkitab, dia baca Alkitab, dia mendengarkan Alkitab di dalam gereja. Setelah Don Ditan keluar dari gereja, masuk masjid, jadi mu'alaf, dia masuk masjid. Sampai di masjid dia buka Alkitab. Bukan Al-Quran yang dia buka, Alkitab yang dia buka. Itu Don Ditan. Dalam gereja dia baca Alkitab, dalam masjid dia baca Alkitab. Tidak ada bedanya. Dia dulu dengan dia sekarang. Cuma bedanya, dia dulu tidak pernah membahas agama lain. Dia dulu tidak pernah membahas kitab orang lain. Ya. Dia sekarang membahas agama lain, dan dia sekarang juga masih membahas kitabnya yang lama, kitab agama lain. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kecurigaan saya yang paling besar. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran.
Makanya dia tidak pernah membahas Al-Quran dan tidak pernah dia memperdengarkan ayat demi ayat dalam Al-Quran kepada pengikutnya, dan sampai kapanpun dia dipanggil mu'allaf. Sudah banyak dia memu'allafkan orang, tetap juga dia mu'allaf dipanggil. Oke, brother. Shalom, brother. Halo, brother. Shalom, Bang BAB. Mana dia? Asli harus menuntut ilmu agama, harus pondok, harus pesantren. Keluar dari pesantren baru dipanggil ustadz, dan harus bisa membaca Al-Quran, harus tahu banyak hadis, harus bisa baca kitab kuning, baru dipanggil ustadz. Nah, tetapi ustadz sekarang, ustadz mu'allaf, yang penting dia bisa menghujat Alkitab, sudah dipanggil ustadz. Bisa menghujat Yesus, sudah dipanggil Alkitab. Bisa menghina kekristenan, dipanggil ustadz. Makanya saya katakan, mereka itu jangan-jangan ustadznya Yesus. Kami para murtadin, saya secara pribadi ya, sangat jarang saya membaca kitab saya yang lama. Apalagi membahas-bahas kitab saya yang lama. Sudah tidak ada waktu lagi bagi saya. Kalau mereka supaya dianggap pinter, dianggap hebat, bahaslah Alkitab. Makanya tidak ada bedanya mereka masih berada di dalam agama Kristen dengan mereka sudah jadi mu'allaf, tetap juga Alkitab. Yang sangat lucunya Bapak Ibu, kenapa para pemuka agama, alim ulama, ustadz, ustazah yang benar-benar ustadz, ya, tidak pernah mengajari mereka cara membaca Al-Quran, tidak mengantarkan mereka ke pondok pesantren supaya mereka hebat dan pinter-pinter, supaya mereka benar-benar bisa menjadi kebanggaan umat Islam. Antar dia ke pondok pesantren biar dia bisa membaca Al-Quran. Nah, sesekali perdengarkan kepada kami oten-oten bagaimana cara mu'allaf membaca Al-Quran. Bila perlu, buat musabaqah tilawatil Quran. Buat lomba membaca Al-Quran sesama mu'allaf. Biar kami oten-oten terkesima mendengar bacaan para ustadz mu'allaf. Ini nggak pernah kita lihat. Tidak pernah kita melihat para mu'allaf itu membaca Al-Quran. Apalagi si Julius HMC. Tiap hari membahas Alkitab. Mengorek-ngorek pendeta. Mengadu domba. Antara grup pendeta A, pendeta B. Itu tugas si Julius HMC. Bisanya hanya Assalamualaikum. Bisanya cuma Al-Fatihah yang mereka bisa Bapak Ibu. Mu'allaf itu saya melihat hanya Al-Fatihah yang mereka bisa. Surat Al-Ikhlas. Yang lain nggak bisa. Apalagi donditan. Assalamualaikum. Lalu baca Al-Fatihah. Mungkin dia bisa baca surat Al-Ikhlas. Yang lain nggak bisa. Dianggap pinter, dianggap hebat. Mereka bahaslah Alkitab. Tiap saat bahas Alkitab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, sebelum saya murtad, sebelum saya jadi oten, jarang sekali kita mendengar Alkitab di masjid. Jarang sekali kita mendengar Injil di masjid. Tidak pernah kita mendengar bacaan Injil Yohanes dalam masjid, bacaan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dalam masjid. Hari-hari ini mereka membahas Alkitab dalam masjid. Hampir setiap saat kita mendengar Injil dibahas di dalam masjid. Ustadz Munzir Sitomorang, pinter. Khotbah di mana-mana, ceramah di mana-mana, dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana. Tetapi di setiap dia khotbah, ceramah, di setiap pengajiannya, tetap juga Alkitab yang dia bahas.
Itu Munzir Sitomorang, Bapak Ibu. Habis itu ada Ustadz Nababan. Ayat Al-Quran yang dibahas oleh Ustadz Nababan, ayat-ayat itu saja Bapak Ibu. Saya dengar, ya, saya dengar, pintar sekali Ustadz Nababan ini membaca membaca Al-Quran. Bahkan dia menghafal ayat Al-Quran, pintar banget. 2 hari kemudian saya dengar lagi khutbahnya si Nababan, bacaan Al-Qur'annya. Wih, hebat. Minggu berikutnya saya dengar lagi Ustaz Nababan itu menghafal ayat Al-Quran demi ayat Al-Quran. Wih, tepuk tangan saya, begitu hebatnya. Ternyata Bapak Ibu ketika saya cek ya, saya dengar, saya renungkan. Ayat-ayat itu saja yang dihafal. Sudah bertahun-tahun jadi mu'alaf. Ayat yang dia perdengarkan ke publik, ke umum, ke masyarakat Indonesia, hanya itu saja ayat yang dia baca, yang dia perdengarkan. Ternyata yang lain tidak bisa. Ternyata ayat itu ayat hafalan. Itu si Nababan, Ustadz Nababan. Ayat hafalan. Ya, tidak nambah-nambah, benar. Itu terus. Hari ini dia baca ayat tersebut. Besok dia baca ayat itu lagi. Besoknya dia baca ayat itu lagi. Bulan berikutnya bertambah 1 ayat. Terus-terusan. Tahun kemudian bertambah 3 ayat. Ternyata dihafal sedemikian bagus, sedemikian rupa, biar kita anggap hebat. Yang lain nggak bisa. Itu belum kita tanya artinya. Ustadz Nababan, apa artinya itu Ustadz Nababan? Nanti. Padahal nggak bisa. Nah itu dia. Bahasa Arab hafalan. Itu kalau kata Munzir Sitomorang begini katanya. Bisa membaca, bisa ini, tetapi ditanya artinya tidak tahu. Jadilah keledai di Indonesia, katanya gitu. Kata itu Munzir Sitomorang sendiri yang bilang. Membaca iya bisa, tetapi tidak mengerti apa artinya. Makanya dikatakan itu adalah keledai gitu. Jadi kalian itu dikatakan keledai sama Munzir Sitomorang. Karena memang sama yang dikatakannya itu. Kalian boleh membacanya. Iya, Bang Pendi juga bisa nggak Bang Pendi baca bahasa Inggris? Bisa. Coba tanya artinya. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Iya. Makanya jangan sampai jadi keledai. Kalian baca, kalian harus mengerti artinya. Coba. Tidak menghafal Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Padahal Bang Nabi Rong, padahalnya Munzir Sitomorang juga sama. Iya, sama Munzir Sitomorang juga sama. Makanya dibilang jadi keledai. Dia masalah pemimpin keledainya. Dia juga sama. Kembali ke Alkitab, orang buta menuntun orang buta. Pas Bapak Ibu. Iya, jatuhnya ke jurang. Bareng-bareng jatuh ke jurang. Ini dia. Siapa lagi? Si Nora Aritonang. Coba Bapak Ibu intip live-nya dia. Nggak pernah. Paling-paling Assalamualaikum. Udah sampai segitu selesai. aja. Baca 1 ayat pendek. Udah selesai. Teriak. Itu gurunda yang kayak gitu selalu, Masya Allah. Nah. Itu gurunda yang kayak gitu. Saya bilang sama kawan-kawan ini. Saya semakin orang menyebut nama Tuhan ketika berbicara, semakin tidak percaya. Semakin dia bersumpah, lebih-lebih lagi saya tidak percaya. Yes. Itu. Semakin dia bersumpah, semakin saya tidak percaya. Apalagi kalau sudah membawa-bawa nama Tuhan, itu sudahlah. Ini kata Munzir Sitomorang Bapak Ibu. Hebat Munzir Sitomorang itu. Sebelum saya masuk menjadi oten, ada 3 mu'alaf yang
membuat saya suka. Saya suka sekali kepada 3 mu'alaf. Yang pertama, Yahya Woloni. Saya suka sama Yahya Woloni dulu. Kenapa? Karena Yahya Woloni pintar sekali, dia membuat orang Aceh menangis. Yahya Woloni, ketika dia menceritakan bagaimana perjalanan dia, kronologi dia menjadi mu'alaf, dia ceritakan. Habis itu bagaimana cara dia menghina Alkitab, cara dia menghina Yesus, cara dia menghina pendeta, cara dia menghina orang Kristen. Ditambah lagi Yahya Woloni dulu suka menangis ketika dia menceritakan dia diusir. Lalu dia menceritakan dia pendetakan pendeta, apa namanya Bang ya? Mengangkat pendeta, apa namanya itu ya? Mentahbiskan pendeta, dia jadi mentasbihkan pendeta. Itu Yahya Woloni. Membuat saya senang. Senang sekali. Habis itu mu'alaf yang kedua yang saya senang, Munzir Sitomorang. Suka sekali saya mendengar khotbah ceramah-ceramah dia. Setiap hari dia membahas Alkitab di masjid, di pengajian-pengajian. Si Munzir Sitomorang itu sering dipanggil di kalangan mama-mama, bapak-bapak. Munzir Sitomorang. Ya, suka sekali dia bahas Alkitab. Tiap saat dia bahas Alkitab. Yang ketiga mu'alaf yang paling saya suka itu adalah si Ustadz Nababan. Karena bagi saya Ustadz Nababan ini pintar sekali. 3 Ustadz ini yang pintar membaca Al-Quran bagi saya dulu itu Ustadz Nababan. Ternyata itu terus yang dihafal. Ketika saya periksa, saya selidiki, saya renungkan, hebat bapak ini. Ternyata itu terus yang dia baca bapak. Begitu saya menjadi oten, Tuhan Yesus tolong. Ternyata mereka itu penghujat, Bapak Ibu. Ayat Alkitab ditafsirkan menurut pikirannya, menurut udelnya. Setelah saya jadi oten, luar biasa, Tuhan Yesus baik, minta ampun. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus, tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Ya, mau selamat ikut Yesus. Mati diselamatkan. Kalau tidak, kalau mau disembahyang, kalau mati disembahyangkan ya jangan ikut Yesus. Bapak Ibu, pilih mati diselamatkan atau pilih mati disembahyangkan. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, pilih mati diselamatkan atau pilih mati disembahyangkan. Ini dia, ya. Ya, teman-teman, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan penjelasan dari Murtadin Pendi Aceh yang menyatakan bahwa Don Ditan ini adalah Ustadz Yesus oleh karena Don Ditan sebagai seorang mu'alaf tetapi dia tidak mengkhotbahkan, menceramahkan akan Al-Quran, tetapi dia justru banyak sekali membicarakan tentang ayat-ayat Alkitab. Dia sering sekali membuka kitab Injil, kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Ada apa sebenarnya? Mengapa yang dilakukannya justru membicarakan, mendiskusikan, bahkan mencoba untuk mempelajari akan Alkitabnya orang Kristen? Teman-temanku, seharusnya kalau kita menjadi seorang Kristen, maka yang kita bahas adalah Alkitab kita sendiri, dan sebaliknya, jika teman-teman yang beragama lain, bahaslah Alkitab sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kekacauan ataupun kekeliruan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.